Baik, suara saya jelas, Mas Iqbal? Halo, apakah suara saya masuk? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berintegritas. Kami dari School of Life Institute mengucapkan selamat datang peserta sharing session CPNS dan Professional Class SKB Formasi Kedokteran, Keperawatan, dan Kebidanan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ada sedikit kendala teknis sehingga acara mundur sekitar 18 menit. Baik, kami ulas sedikit mengenai School of Life Institute. Kami adalah digital health learning platform yang menyediakan e-course, e-training, dan professional class SKB CPNS. Kenapa sih ya disebut dengan professional class? Ya, tentu saja karena coach-nya adalah PNS yang sudah lulus dan berprestasi, dan juga nanti akan ada dosen-dosen yang memberikan pengkayaan materi yang tentu saja akan sangat expert memberikannya, ya, makanya kita sebut dengan professional class. Tentu saja teman-teman yang hadir di sini tidak ingin ketinggalan juga dengan acara-acara yang akan SLI suguhkan lagi, yaitu antara lain webinar, kemudian e-course, dan e-training. Bagaimana cara mengikutinya? Mudah sekali. Tinggal Anda dapat join ke dalam grup Telegram kami, atau dapat follow IG kami di @school.of.life.institute, atau bisa juga mengikuti website kami di lifeinstitute.org. Baik, sudah ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, ya. Mari kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak sukses, begitu ya. Baik, yang pertama adalah Nurse Alfa Cherry Mustamu, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Beliau adalah seorang PNS di Poltekkes Kemenkes Sorong, Papua Barat. Adapun prestasinya sangat banyak sekali. Tentunya yang berkaitan dengan PNS adalah beliau lulus sekali tes. Jadi sekali tes langsung lolos PNS. Kemudian peringkat 1 SKB CPNS. Saya pernah ngepoin nilainya juga nih. Ternyata nilainya hampir-hampir sempurna, luar biasa ya. Dan tentu saja masih banyak lagi prestasi-prestasi di luar CPNS, ya nanti bisa disampaikan sendiri oleh Mas Alfa. Apa kabar Mas Alfa? Sehat? Baik, mungkin belum di-unmute. Mas Iqbal, Mas Alfa belum di-unmute mungkin? Oke, kita lanjut dulu untuk perkenalan. Ya, sudah di-unmute. Apa kabarnya Mas Alfa, sehat? Sehat Mbak, sehat. Gimana di sana, di Jogja? Aman? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Ini di sana jam 12 WIB ya. Video ini juga di sana sedang mengurusi beberapa kerabat yang memang sedang terkena COVID begitu ya. Semangat ya Mas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita. Siap, siap. Nah, kemudian kita lanjut ke pembicara yang kedua. Beliau ini bisa kita sebut sebagai Wonder Woman, begitu ya. Mbak Fitrianingsih, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Beliau adalah ASN di Puskesmas PAL 3, Pontianak. Lulus CPNS 1 kali tes. Kemudian SKB peringkat 5 dan SKB peringkat 1. Nah, ini teman-teman pasti juga pengen tahu ya, bagaimana kalau misalnya formasinya cuma 2 nih, tapi SKD saya peringkat 5. Aduh, pasti udah sekecil hati dulu ya. Nah, ini ahlinya nih Mbak Fitri. SKD peringkat 5, SKB-nya peringkat 1. Kita kepoin nanti ya, gimana tips dan triksnya.
Baik, para peserta, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan langsung berinteraksi langsung atau bisa di kolom chat kami. Ya, selanjutnya adalah kita langsung masuk ke dalam sesi sharing session. Yang pertama tentang tanya jawab seputar CPNS, kemudian nanti yang sesi kedua kita akan tampilkan beberapa contoh soal begitu. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ya, langsung saja silahkan siapa dulu nanti yang akan menjawab ya. Jadi bagaimana sih strategi yang tepat untuk menganalisis kasus-kasus soal SKB begitu. Nah, karena begini ya, di dalam kalau kita ngomong SKD dulu nih ya, sebelum kita ngomong SKB, kalau di dalam mengerjakan soal SKD ya, terutama TWK, itu kita suka ngelantur ya, ngelanturnya pikirannya kemana-mana karena soalnya begitu panjang gitu. Jadi kadang ada yang harus membaca berulang-ulang begitu. Bagaimana supaya tidak membaca berulang-ulang? Nah, kalau saya salah satu tipsnya adalah dengan melibatkan diri saya masuk ke dalam kasus tersebut. Seolah-olah misalnya, oh ini settingnya adalah saya seorang dosen yang bekerja sebagai seorang perannya di situ sebagai seorang bawahan. Nah, jadi saya membayangkan diri saya berpakaian sebagai seorang dosen, tempatnya di mana. Nah, itu jadi nggak ngelantur, Tapi kalau soal SKB ini gimana? Karena ini kasus semua. Bagaimana cara menginternalisasi supaya nggak ngelantur? Apakah dengan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya? Ya, silahkan. Siapa dulu? Mbak Fitri dulu atau Mas Alfa dulu? Silahkan, monggo. Boleh Mbak Fitri duluan, sepertinya nih. Mbak Fitri duluan, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini suaranya kurang besar ya, teman-teman bagaimana? Suara Mbak Fitri kurang besar? Kurang besar? Suaranya kurang jelas, Bu? Ya, kurang besar sepertinya. Ya. Ya, kurang besar, Kak. Saya lepas headset saja ya, Bu ya. Sudah cukup jelas suaranya? Malah jelas seperti itu ya. Baik. Ya. Tadi kan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang dimana soal ini kan biasanya studi kasus begitu ya. Betul, menganalisisnya bagaimana ya? Kalau kepribadian itu kita bisa menginternalisasi. Nah, sedangkan kalau kasus ini bagaimana? Ya. Jadi kuncinya sebetulnya ketika kita mengerjakan soal, kita harus paham dulu konsepnya. Kalau saya ya. Nah, jadi kita harus matangkan dulu konsep teori-teori yang berkaitan dengan kebidanan tentunya. Nah, dari konsep ini kalau kita sudah tahu, maka kita akan lebih mudah menganalisa soal-soal tersebut. Nah, dan lagi kuncinya ketika kita mengerjakan soal SKB, kita patokannya adalah pada teori, bukan pada praktik di lapangan. Karena biasanya kalau kita sedang praktek, ini kan contoh saja untuk pemberian imunisasi. Nah, biasanya imunisasi DPT ini gantian nih antara paha kanan, paha kiri. Kalau sekarang paha kanan, maka bulan depan paha kiri. Nanti bulan depannya lagi, ganti lagi paha kanan. Itu kalau di lapangan. Tetapi kalau untuk mengerjakan soal ujian, kita tidak bisa seperti itu. Karena penyusunan soal ujian itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan lapangan. Jadi, paling penting, paling utama kita harus menguasai konsep secara teoritis. Kalau dari saya seperti itu, Bu Rizka. Luar biasa, ya setuju sekali. Nah, ini jangan khawatir pada teman-teman yang sudah lama lulusnya, aduh udah lupa banget ini teori. Karena di bimbel kami akan menyediakan juga pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan soal-soal CPNS. Jadi tidak hanya membahas soal, namun juga nanti akan ada pengkayaan tentunya akan dibantu oleh para dosen yang berpengalaman. Nah, Bu Fitri ini juga dosen loh. Nah, mantan dosen ya, sekarang masih dosen. Mantan dosen, baik. Nanti akan kita kupas tuntas mengenai riwayat Mbak Fitri di
sesi selanjutnya begitu. Nah, kemudian kita ke Mas Alfa nih. Bagaimana kalau Mas Alfa sendiri bagaimana cara menganalisis kasusnya begitu? Oke, mungkin saya jelaskan teknisnya seperti ini. Biar kalau seandainya kita berbicara tentang SKB, biasanya kalau kita di tenaga kesehatan, saya rasa ini bukan sesuatu yang susah untuk kita. Karena memang sebelum kita masing-masing menjadi perawat, entah nanti dia perawat D3, entah nanti dia perawat sarjana, bahkan maupun nanti dia perawat spesialis, atau menjadi dosen, biasanya yang kita lakukan adalah kita uji kompetensi dulu. Jadi uji kompetensi itu menjadi dasar untuk kita membayangkan kira-kira saya akan jadi seperti apa pada saat nanti saya menjadi perawat. Nah, itu yang nanti akan dikuatkan pada saat kita SKB. Jadi sama saja. Jadi konsepnya itu adalah memang kita harus betul-betul menghayati, memposisikan diri kita berada di dalam soal tersebut. Jadi soal itu memang betul-betul dia menggiring kita untuk berada di dalam situasi tersebut. Nah, cuman permasalahannya adalah ketika oke, Pak Alfa bilangnya oke, kita harus menghayati. Namun saya dikejar-kejar waktu nih, gimana? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kita dikejar-kejar waktu. Satu soal ya paling maksimal sekitar 1 menitan. Nggak sampai 1 menit ya bahkan ya? Sekarang memang waktunya sudah dimundurkan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita membaca soalnya atau pertanyaannya itu terlebih dahulu. Kemudian nanti poin-poin yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut itu yang harus kita tandai. Nah, harus kita tandai. Tandainya di mana? Kan sekarang sistemnya CAT. Ya, tandai di otak masing-masing bahwa poin-poin yang berkaitan dengan soal tersebut adalah poin A, B, C. Di dalam soal, biasanya kan ada yang soal yang panjang dalam bentuk soal cerita. Terus ada juga yang langsung to the point. Nah, saya ceritakan untuk yang soal cerita. Jadi untuk kita membaca saja dulu konteks soalnya, ya, konteks pertanyaannya, kemudian kita konekkan dengan inti poin yang ada di dalam wacana pertanyaan tersebut. Nah, dari situ kita bisa langsung menentukan kira-kira jawaban apa yang tepat. Biasanya sih soal UKOM, soal SKB, itu jawabannya hampir-hampir mirip. Nah, cuman ada beberapa hal karena memang kita kadang-kadang kita terlewat. Ada pertanyaan yang seperti tanda kutip, namun, kecuali, ya itu merupakan diperbolehkan ya, namun kecuali ya. Ada beberapa pertanyaan yang seperti itu, kan masing-masing penyusun soal itu mereka mempunyai teknik masing-masing. Nah, kadang-kadang kita terlewat di situ. Ada beberapa hal yang biasanya kita temukan soal-soal seperti itu, dan itu cukup membuat kita kekurangan skor di situ. Nah, jadi pada saat ujian SKB itu soal bukan merupakan hal yang membuat kita itu menjadi sesuatu yang saya takut. Enggak. Tetapi waktu ini sebenarnya yang membuat kita menjadi cemas. Kemudian kalau anak muda sekarang bilangnya gagal fokus seperti itu. Karena memang kita dikejar-kejar dengan waktu. Kalau saya sih seperti itu, Mbak. Baik, Terus, luar biasa. Tambahan lagi. Baik, silakan. Biasanya di masing-masing kementerian atau masing-masing pemprov yang baik hati, saya bilangnya yang baik hati, karena biasanya mereka itu akan mengeluarkan kisi-kisi. Ya,
Kisi-kisi Itu itu, ya. ya kalau saya berkaca dari tahun lalu itu biasanya ada kisi-kisi atau ada poin-poin yang dikeluarkan oleh uh, Pemkop itu untuk materi apa saja yang akan diujikan. Nah, nanti pada saat di dalam sesi ini mungkin nanti saya akan coba untuk menjelaskan kira-kira teknik belajarnya nanti seperti apa. Mungkin dari saya sekian, Mbak. Terima kasih. Luar biasa, lengkap sekali jawabannya ya dari Mbak Fitri dan Mas Alfa. Nah, ini ada di kolom chat. Kalau SKB CAT kedokteran, belajar soalnya dari mana? Nah, untuk formasi kedokteran, itu nanti kita akan ada sharing session yang kedua ya. Yang kedua, itu narasumbernya adalah langsung dari dosen dan PNS kedokteran. Untuk lebih jelasnya, Mbak Windia Rahmawati nanti bisa mengikuti sharing session kami yang kedua ya. Kemudian dari Mbak Shirley, wah pas banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SKB dosen itu seperti apa? Nah, monggo ini Mas Alfa, silahkan. Oke, kalau bicara soal SKB dosen, dari saya perkenalan dulu ya. Saya perkenalan dulu. Saya Alfa. Saya lolos PNS itu tahun 2017. Kemudian ditanya soal SKB dosen. Jadi kalau dulu kita namanya bukan SKB, kita namanya adalah TKB. Oke, TKB. TKB, tapi memang pada saat rilis nilai memang masuknya itu adalah di dalam nilai SKB, tulisnya SKB. Oke. Pada saat kalau kita di Kementerian Kesehatan waktu itu untuk TKB ada beberapa kali tes ya dalam satu hari itu. Jadi untuk TKB sendiri itu ada untuk tes tertulisnya itu ada sekitar 289 soal yang harus dikerjakan dalam 4 Wow. ya. Itu soal apa? Soal Itu psikologi? dia psikologi, tetapi psikologi yang diarahkan ke formasi dosen. Jadi tentang Baik. formasi dosen kesehatan ya. Jadi Baik, memang baik. sudah diarahkan seperti itu. Jadi bagaimana caranya pada saat kita pengambilan keputusan, kemudian bagaimana jika ada teknologi baru yang diajarkan, terus bagaimana Oke. cara bekerja secara bersama-sama, bagaimana mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, itu biasanya dan soal itu memang betul-betul menguras energi di sana. Jadi ketika bertanya seperti itu dan ada beberapa, kalau saya lihat memang ada beberapa soal yang sengaja diulang-ulang ya, sengaja diulang. Itu ada triknya. Jadi sengaja diulang-ulang dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban yang sama. Jadi mereka melihat konsistensi jawaban kita. Jadi ibarat seperti waktu kita melakukan penelitian itu ada pertanyaan yang favorable dan unfavorable. Nah, itu mereka memang betul-betul mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, setelah dari ujian tahap 1, kita masuk ke dalam ujian yang tahap 2, yaitu wawancara. Nah, wawancara itu biasanya yang akan ditanyakan ya seperti Anda diinterview untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi mulai ditanyakan tentang pengalaman Anda, kemudian ditanyakan apa kelemahan, apa kelebihan Anda, kemudian bagaimana ketika jika Anda memiliki pengalaman pada saat bekerja, biasanya itu yang akan diulas lebih dalam. Jadi Anda mengajar mata kuliah apa saja, bagaimana proses persiapannya, kemudian bagaimana proses penilaiannya, beban kerja Anda berapa banyak, bagaimana Anda
mengatasi hal jika beban kerja Anda besar sekali seperti itu. Itu yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali Mas Alfa ya. Jadi memang cukup menguras energi dan pikiran ya. Jadi untuk soal SKB khusus formasi dosen ini memang ada juga wawancara, ada juga tes psikologi, dan untuk bisa sampai ke SKB dosen ini saya dengar-dengar ya Mas Alfa, itu nilai SKB-nya harus wah gimana ya, terbaik dari yang terbaik begitu. Memang pada kita sesuai dengan range nilai pada saat kita SKD. Jadi memang pada saat contoh pada saat tahun 2017 itu memang yang tes untuk formasi SKD dosen tes ya yang lolos administrasi sampai di SKD itu ada sekitar 3.000 orang. 3.000 orang. Baik. Jadi yang sampai yang lulus itu hanya kita ber-62 yang di Kemenkes. Jadi 60 untuk dosennya dan sekitar 2 hanya untuk PLP-nya. Jadi memang 60 itu maksudnya yang untuk di Sorong sendiri itu berapa? Kalau di Sorong untuk tahun 2017 hanya kami bertiga. Jadi saya hanya dosennya bertiga, baik. Saya dosennya sendiri, kemudian untuk teman 2 PLP yang kebetulan di bidan. Oke, karena dengar-dengar ya, ini betul atau tidak ya Mas Alfa, kalau untuk SKD, formasi dosen, itu kan kita apply-nya untuk S2 ya. Nah, untuk grade SKD S2 itu sepertinya lebih susah gitu, lebih sulit daripada grade yang S1. Betulkah seperti itu Mas Alfa? Jadi pada saat tahun 2017 itu, memang kita pada saat tes SKD ya itu kan standar lah, kita ada TWK, ada TIU, ada TKP. Nah pada saat itu ketika Anda memang tidak lulus passing grade di antara salah satunya, itu memang tidak benar-benar tidak lulus. Jadi tidak diambil nilai rata-ratanya. Jadi maaf, nilai totalnya. Betul. Tetapi yang diambil dilihat, oke, walaupun kamu nilai totalnya kamu lolos, tetapi pada saat dilihat untuk spesifik sebarannya sebarannya nggak lolos ya. Nilainya tidak lolos ya, kamu tidak lolos dengan betul. Jadi itu berbeda ketika formasi tahun 2018 dan formasi sampai tahun 2020 terakhir itu memang ada perubahannya di situ. Nah, memang 2017 itu cukup menguras memang. Jadi kalau seandainya memang tidak lulus untuk satu kategori dalam SKD itu memang tidak lulus sama sekali. Betul. Dan begini sih Mas Alfa, tidak hanya tidak hanya dibutuhkan untuk lolos passing grade, karena lolos passing grade saja tidak jaminan maju ke SKB begitu ya, karena harus jadi yang terbaik gitu, paling enggak 3 kali formasi kalau tahun lalu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana ini manajemen waktunya agar dapat mempelajari materi SKB dengan efektif? Nah, mohon maaf, waktu itu Mas Alfa masih sendiri atau sudah berdua? Jadi manajemen waktunya bagaimana ya? Karena biasanya ini nanti kita mau ke Mbak Fitri ya, karena Mbak Fitri ini luar biasa sekali. Beliau sedikit ada trouble begitu. Beliau ini ya, Mbak Fitri ini Wonder Woman ini, karena waktu tes SKB beliau sedang hamil anak ketiga, kemudian tes SKB-nya juga di luar Jawa, beliau masih di sini, putra-putri yang 2 itu juga masih balita begitu. Nah, ini kalau Mbak Fitri seperti itu, kalau Mas Alfa bagaimana? Tantangannya apa ini kemarin? Oke, pada saat itu memang tantangannya adalah itu kalau mau memang panjang sekali memang ceritanya. Iya. Tantangannya pada saat itu adalah karena saya sudah jadi staf kontrak di Poltekkes Sorong.
baru sekitar 6 bulan. Jadi memang tantangannya pada saat itu adalah sedang sibuk-sibuknya untuk menguji ujian akhir mahasiswa. Jadi memang pada saat itu setelah ujian akhir, saya ingat betul setelah ujian akhir hari Sabtu, itu hari Minggu saya harus berangkat ke Makassar. Jadi ya Mbak tahu sendiri bagaimana ketika menguji. Jadi kalau kita di sini menguji, membimbing dengan sekian banyak, hampir masuk sekitar hampir 100-an mahasiswa itu. Luar biasa, banyak sekali. Jadi memang waktu itu membimbing dan menguji itu estafet. Jadi selama hampir 2 minggu itu mengujinya estafet. Jadi betul-betul untuk belajar sendiri itu memang agak sulit. Jadi memang kalau saya sih masing-masing orang mereka memang punya punya masalah sendiri-sendiri dalam manajemen waktu. Namun ini Mas, mungkin untuk CPNS dosen nanti bisa ada sharing session khusus CPNS dosen dari Mbak Sherly. Jadi ini kita keep dulu ya, kalau CPNS dosen ini nanti kita kupas tuntas di sesi tersendiri bagaimana Mas Alfa, karena banyak peminat nih kayaknya CPNS dosen gitu ya. Ya, jadi itu ya Mas, karena sedang sibuk menguji ya, kemudian membimbing, apalagi Mas Alfa sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mungkin? Belum. Belum, baik. Jadi sibuk menguji, sibuk membimbing, terus kemudian kan biasanya kita menguji bisa sampai malam, dan kemudian besok itu harus berangkat, dan hari Senin itu harus ujian, ya hari Senin itu harus ujian. Nah nanti mungkin nanti untuk sesi yang mungkin pertanyaan terakhir kali ya, closing statement itu nanti saya akan bilang sesuatu untuk teman-teman. Jadi bagaimana ketika Anda diperhadapkan dengan masing-masing pressure, entah itu dengan pekerjaan, dengan keluarga, tapi tetap bisa manajemen waktu dan bisa lolos SKD dan SKB. Jadi mau di closing statement nih. Kalau terima kasih. Masih ada lagi? Kalau gitu saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri sudah masuk. Thank you Mas Alfa. Kita ke Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, monitor. Ya, halo. Oke, Mbak Fitri. Mbak Fitri, begini ya. Saya pernah mendengar statement dari Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, bahwasannya beliau mengatakan seperti ini. Kita wanita untuk dapat berada di satu level, misalnya kita levelnya sekian ya, sama dengan laki-laki yang levelnya sekian, kita itu effortnya bisa 10 kali bahkan. 10 kali lebih banyak daripada laki-laki. Mohon maaf nih, Mas Alfa langsung senyum-senyum nih, kayaknya nggak terima apa gimana ini Mas? Ya, karena ini saya ini hanya mengutip Ibu Menteri Keuangan ya Mas Alfa, jangan protes ke saya nih. Karena begini, mungkin begini ya, kalau perempuan itu kan ada fungsi reproduksi, apalagi yang sudah menikah ya, harus menjalankan peran yang begitu banyak, begitu. Seperti Mbak Fitri dulu, kalau tidak salah kan suami sudah lebih dulu PNS. Saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau di sini dengan 2 putra, 1 putra 1 putri yang masih balita, beliau sedang hamil besar, kemudian berjuang untuk bisa mengikuti suami di Pontianak dengan tes CPNS, dan waktu itu di kampus juga pekerjaan banyak sekali. Wah, luar biasa. Monggo Mbak Fitri, gimana? Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka untuk kesempatannya. Ya, jadi saya ingin menceritakan dulu pengalaman saya begitu ya. Silahkan. Kalau dibilang Wonder Woman, ya mungkin mendekati lah ya. Mendekati. Ya, betul. Ya, jadi pada saat itu memang sebetulnya saya cerita dari awal dulu ya, Bu Rizka ya. Boleh. Saya itu sebetulnya tidak ada sedikit pun terbesit di pikiran itu untuk menjadi CPNS sebetulnya. Nah, jadi karena dapat langsung dari mana gitu?
karena keadaan gitu ya, karena keadaan mendesak, kemudian saya mendaftar di beberapa institusi, kebetulan tidak ada yang memanggil begitu. Setelah saya tunggu 1, 2, 3 bulan, tidak ada yang memanggil, kemudian bertepatan juga dengan pendaftaran CPNS, akhirnya saya mencoba untuk, oke lah, membulatkan niat begitu untuk ikut seleksi CPNS, barangkali mungkin memang rezeki saya di situ begitu. Nah, jadi pada saat itu suami saya sudah duluan untuk menjadi CPNS dan beliau berpindah dari Jogja ke Pontianak. Nah, tibalah saya ini sendirian di Jogja gitu ya. Dengan kedua anak saya, tidak ada saudara di sana sambil bekerja. Nah, jadi saya agak keberatan juga di Jogja dengan kondisi seperti itu. Lagi hamil juga kan Mbak Fitri? Oh, hamilnya belum, Bu. Oh, hamilnya belum. Pada Oke. saat saya mempersiapkan SKB. Oh, pada saat SKB, baik. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk ikut seleksi. Posisi juga pada saat itu saya masih bekerja, jadi saya memang harus pinter-pinter membagi waktu begitu, membagi waktu antara kapan harus bekerja, kemudian kapan mengurus anak di rumah, beberes rumah juga, kemudian harus menyiapkan diri juga untuk belajar begitu. Kaitannya dengan persiapan pelaksanaan SKD pada saat itu. Karena saya tipikal orang yang berbeda dengan Mas Alfa. Kalau tadi Mas Alfa bisa memanajemen waktu dengan baik begitu, dengan waktu yang terbatas. Kalau saya ini prepare-nya harus jauh-jauh hari. Kalau mepet-mepet saya nggak bisa. Jadi saya memang punya target. Misal, hari ini saya harus menguasai materi A. Kemudian besok materi B dan seterusnya begitu. Jadi saya target memang. Kemudian setelah itu saya ikut ujian. Saya ikut ujian pada saat itu saya shock karena di pengumuman seleksi administrasi itu jumlah peserta ternyata 153 kalau saya tidak salah dengan formasi 2. Oke, formasi pada saat itu saya sempat minder gitulah, tidak pede ya. Saya cerita sama kawan, ini saya jadi daftar atau tidak dengan rival yang segini banyak. Kata teman saya nggak apa-apa, dicoba aja. Akhirnya saya memberanikan diri untuk lanjut gitu. Dan alhamdulillah di pengumuman SKD saya masuk ke peringkat 5. Pada saat itu kan yang diseleksi itu 3 kali jumlah formasi ya. Jadi ada 6. 6 yang lolos, saya peringkat 5. Dan untuk skornya ini lumayan jauh juga dengan yang peringkat 1. Oh gitu, skornya berapa selisihnya Mbak Fitri? Selisihnya kalau tidak salah sekitar hampir 20 poin kalau nggak salah. Lumayan ya? Nggak lupa hampir 20 poin. Tapi ya karena saya mencoba untuk belajar, berdoa tentunya, minta restu sama kedua orang tua, dan harus mengatur waktu sedemikian rupa dengan kerepotan saya di sana sini, harus mengurus rumah, mengurus anak, kerja dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan di SKB saya bisa peringkat 1. Tapi di sini pun peringkat 1-nya pun juga saya sebetulnya belum belum puas gitu dengan skor saya. Karena pada saat saya mengikuti sebelum ujian itu kan saya juga ikut beberapa tryout begitu ya. Nah, untuk tryout ini kebetulan skor saya tinggi-tinggi terus. Minimal itu 390 pada saat itu. Sempat 420 juga. Luar biasa. Sempurna itu. Untuk tryout. Nah, pada saat ujian, kebetulan itu saya mendapat soal-soal yang selama ini tidak saya temukan pada saat di FR maupun di tryout begitu. Jadi skor saya pada saat klik selesai, melihat skor itu cuma 370. Dan saya langsung rasanya runtuh begitu. Runtuh ya. Tapi ternyata alhamdulillah dibandingkan dengan rival saya masih di bawah. Jadi saya alhamdulillah bisa lolos begitu. Luar biasa. Ya, jadi iya, luar biasa sekali Mbak Fitri. Nah, ini untuk waktunya, manajemen waktunya ini kalau tidak salah ya, Mbak Fitri itu mengatakan bahwasanya bisa
konsennya itu jam 2 pagi gitu ya. Dan saya tahu betul nih Mbak Fitri ini memang orang yang prepare, karena kita sudah kenal lama ya Mbak, dan bisa dibilang Mbak Fitri ini teman tidur saya ya. Jadi dulu kalau kita mau ujian, Mbak Fitri itu nginep di kos saya, itu sudah belajar udah jauh-jauh hari, saya masih main, Mbak Fitri belajar, saya masih main. Nah ini alhasil Mbak Fitri udah PNS, saya belum, Mbak gitu ya. Jadi begitu, betul. Memang Mbak Fitri ini, ya betul. Nah jadi kalau bukan Bu, saya bukan pintar, tapi mungkin karena saya rajin, jadi Allah tuh merasa kasihan gitu dengan saya. Gitu ya, baik. Belajar gitu, jadi saya diberikan tadilah kemudahan gitu. Kalau untuk membagi waktu memang agak sulit. Kemarin agak terkendala sedikit. Pas di Pontianak itu sebetulnya saya juga sempat ngajar juga di salah satu kampus gitu. Jadi pagi sampai siang lah, pada saat itu siang sekitar jam 2 saya pulang kerja. Nanti pulang kerja itu sudah teriak-teriak nih yang di rumah, mama, biasalah ya anak kecil ingin sama mamanya gitu kan. Kita nggak sempet lagi, mau istirahat nggak bisa, mau pegang buku pun juga agak susah. Jadi memang pada saat itu saya sambil ngomong gitu, anak saya ini kan kebetulan aktif juga ya. Jadi lari ke sana kemari, ke jalan, saya sambil pegang HP, bawa buku sambil belajar. Jadi sampai segitunya. Jadi motivasi saya untuk lulus di CPNS ini. Kemudian saya juga mengoptimalkan waktu di malam hari. Anak saya ini malam itu tidurnya sekitar jam 10, jam 11. Jadi saya nunggu dia tidur ini malah saya ketiduran duluan. Karena udah kecapean siangnya ya? Ya, jadi jam 2 atau jam 3 lah dini hari itu pasti saya nyetel alarm. Saya belajar sampai subuh gitu. Nah, jadi itu. Jadi jam 2 pagi baru belajar. Nah, saya juga apresiasi kepada teman kemarin peserta SKB, ada yang saya pantau ya di grup SKB, ada yang jam 2 pagi join grup, berarti beliau memang pejuang NIP yang sedang belajar, seperti Mbak Fitri, insya Allah lulus. Ya, katakan amin semua yang di sini nanti lulus sampai final gitu. Nah, sudah ada yang raise hand, Mbak Emma midwife. Mbak Emma ini teman seangkatan kita bukan ya? Mau nggak, silahkan Mbak Emma. Perjuangan ini. Iya, teman seperjuangan. Ada Mbak Melin juga nih, udah chat-chat dari tadi. Terima kasih. Mbak Emma dulu, silahkan untuk open cam, bisa open cam Mbak Emma untuk bisa berinteraksi langsung. Sambil menunggu Mbak Emma, kita bisa bacakan pertanyaan dari Mbak Fitri, Mbak Melin ya. Bagaimana tadi kan cerita sudah belajar jauh-jauh hari, bisa di-share ke kami Mbak, buku apa yang dipelajari, sumbernya dari mana saja begitu. Nah, ini tentunya nanti jawaban lengkapnya akan ada di sesi bimbel kami ya. Nanti Mbak Fitri, Mas Alfa ini tentu saja nanti akan jadi coachnya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman. Bisa di-spoiler dulu Mbak Fitri, silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Melin. Jadi kalau untuk materi sebetulnya saya memang membongkar simpanan-simpanan materi saya pada saat masih kuliah maupun pada saat bekerja. Gitu. Baik. Jadi memang semua buku-buku saya kumpulkan lagi, saya catat ulang poin-poin pentingnya, dan menurut saya yang sangat membantu di sini, saya membuat catatan itu serapi mungkin, tetapi versi saya ya, karena tulisan saya kan kurang bagus juga. Jadi saya membuat catatan serapi mungkin dan membuat yang menarik. Artinya ketika kita membaca itu kita tidak bosan gitu. Jadi kita kasih warna-warni pakai stabilo seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya poin atau menjadi target untuk saya pelajari atau saya kuasai, ini akan saya tempel di dinding, Mbak. Tapi apa nggak diambil anaknya, Mbak? Ya, seperti itu. Ya, ditempel di dinding untuk mengingatkan, dan dengan yang menarik. Untuk buku-bukunya, sumber belajarnya apa, nanti kita kupas tuntas di sesi bimbel bersama Mbak Fitri dan Mas Alfa. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Jadi teman-teman yang sekarang memang belum berkeluarga, masih punya banyak waktu, silahkan dimaksimalkan. Paling godaannya adalah gadget kan begitu ya. Jadi silahkan dimaksimalkan. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Baik, jadi memang pertanyaannya adalah bagaimana mempersiapkan
mempersiapkan diri menjadi pribadi bermental pemenang yang berintegritas. Nah, kenapa saya ramu pertanyaan ini? Karena saya sangat apresiasi dengan BKN ya. Karena apabila ASN ada yang nilainya sama di SKD, maka yang akan dipertimbangkan untuk melaju ke SKD adalah yang pertama adalah tinggi-tinggian nilai TKP. Nah, kenapa TKP atau tes karakteristik pribadi? Karena kalau saya baca untuk tes TKP ini, memang BKN pemerintah itu ingin membuat sepertinya ya ingin mengarahkan seorang ASN itu memang benar-benar bermental seperti yang ada di soal-soal TKP. Jadi biasanya kan kalau ya betul Mas Alfa sudah mengganggu ya, setuju ya. Jadi kalau biasanya zaman dulu kala ya, saya nggak bilang menjudge yang PNS zaman dulu ya, mungkin kita sering menemukan kasus-kasus yang ASN yang tidak berintegritas ya. Tidak berintegritas itu apa? Saya nggak mau bicara di sini ya. Silahkan dibaca sendiri. Banyak kasus yang tidak berintegritas itu ya. Saya rasa bisa tidak perlu di blow up begitu. Itu karena mungkin ya memang seleksinya tidak seperti sekarang ini. Karena begini Mbak, kalau saya menginternalisasi apa yang ada di TKP itu, kemudian saya kaitkan atau saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar akan menjadikan pribadi saya menjadi pribadi yang baru. Karena kalau di dalam, mohon maaf ya, kalau di dalam Islam itu ada hablum minallah dan hablum minannas. Let's say kita bilang apa ya bahasa awamnya ya, mungkin ilmu langit dan ilmu bumi, ya, ilmu langit dan ilmu bumi. Ilmu langit dan ilmu bumi ini adalah salah satu kunci untuk dapat menjadi lolos, dapat lolos menjadi seorang ASN. Karena pinter aja nggak cukup, rajin aja nggak cukup ya. Kalau untuk mau jadi ASN yang benar-benar berintegritas dan diberi kemudahan oleh Allah. Nah, monggo silahkan Mbak Fitri. Atau Mas Alfa deh, Mas Alfa dulu. Oke, Mbak, memang apa yang Mbak bilang itu memang benar. Saya nggak bilang itu salah, itu memang 100% benar bahwa memang intinya begini, kita sudah kuliah nih, kita sudah punya dasar ilmu tentang latar belakang dari latar belakang pendidikan kita. Entah sudah jadi dokter, kita sudah jadi perawat, kita sudah jadi bidan, kita sudah jadi ahli gizi, analis kesehatan, dan lain-lain. Itu kita sudah punya. Nah, ketika mau masuk di dalam era birokrasi, yang kita masuk berkaitan dengan pemerintah, memang betul-betul bukan saja kita itu hanya melaksanakan, oh iya, ketika saya menjadi seorang perawat, saya masuk sebagai ASN dan saya kerjanya di puskesmas rumah sakit. Bahkan ketika pendidikan saya sudah level S2, ya sudah saya jadi dosen. Atau S3 saya jadi dosen, seperti itu. Tetapi ketika kita sudah masuk di dalam era birokrasi, di dalam lahannya birokrasi, maka selain kita mengerjakan apa tugas pokok kita, yaitu sebagai seorang perawat, orang di bidang kesehatan, kita juga menjalankan fungsi pemerintahan, seperti itu. Nah, ketika menjalankan fungsi pemerintahan itu, memang betul-betul kita harus punya kepribadian yang betul-betul melaksanakan aturan, kita harus berimprovisasi dan lain-lain supaya negara ini memang sustain. Jadi memang betul ketika saya merasakan 2017 itu sengsara sekali ketika saya menjadi seorang PNS, ya, berusaha untuk sensaranya bagaimana Mas Alfa? Jadi PNS kok sengsara? Ini idaman seluruh masyarakat Indonesia loh. Iya, memang saya bilang sengsara sekali ketika saya harus untuk proses belajar sampai saya akhirnya bisa lolos, dan memang saya lihat di dalamnya itu soal-soalnya itu sudah betul-betul menggiring kita untuk menjadi seorang perawat yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan punya latar belakang perilaku yang sudah dibentuk, gitu loh. Jadi itu lagi ditambah pada saat kita digembleng betul-betul pada saat prajabatan istilahnya, prajabatan ya. Ya.
memang betul-betul itu digembleng, betul-betul kita didoktrin betul-betul untuk ya sudah kamu menjalankan birokrasinya itu ya seperti ini. Ya kamu harus bekerja dengan giat, kamu harus tidak boleh korupsi, tidak boleh harus menjalankan roda pemerintahan yang seperti ini. Jadi akhirnya memang betul-betul sangat berbeda ketika kalau kita di sini biasanya kita analogikan itu seperti PNS zaman kolonial. Zaman kolonial, oke. Zaman kolonial dan PNS yang era reformasi lah seperti itu. Jadi memang kita fokusnya, apalagi anak muda sekarang yang lagi panas-panasnya ini dengan kecanggihan teknologi, lingkungan dan sebagainya. Jadi kita fokusnya itu adalah bukan di uang yang menjadi sasaran. Kan biasanya kalau saya lihat tuh betul. Di bold ya, bukan di uangnya. Jadi menjadi CPNS bukan untuk mendapatkan gaji yang lebih gede. Oke. Tapi apa Mas Alfa? Jadi betul-betul ketika saya lihat kita fokusnya bukan di uang. Jadi anak muda sekarang itu lihatnya itu adalah bukan di uang, tetapi bagaimana dia bisa tampil dan dia bisa mengembangkan dirinya. Itu yang saya lihat. Nah, jadi memang kalau dilihat ya Mbak, kalau untuk PNS yang 2017 ke belakang ini, memang kita setelah kita betul-betul mendapatkan SK 100% ya, biasanya itu kita ditempatkan di tempat-tempat yang itu memang porsi kerja kita itu memang besar dan ya bisa dilihat ada beberapa yang sudah dapat posisi dan memang dia punya kemampuan manajerialnya tuh baik gitu loh. Nah, kemudian apakah teman-teman yang PLP tidak? Teman-teman yang PLP itu yang S1 itu dikasih tanggung jawab untuk mengelola sesuatu karena pada saat latsar itu kita disuruh untuk membuat ya ibaratnya seperti ujian proposal dan ujian skripsi untuk proyeksi kita ke depan. Jadi contohnya harus manajemennya seperti apa, manajemen laboratoriumnya seperti apa. Kalau saya dosen, saya harus mengubah. Jadi ada sesuatu target yang sudah dirancang, sudah digiring pada saat kita tes sampai latsar, itu sudah digiring betul-betul di sana untuk ada sesuatu yang bisa saya ubah, saya lakukan pada saat betul saya jadi PNS. Oke, luar biasa Mas Alfa ya. Jadi poin ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya nih mau niatnya luruskan niat dulu gitu ya Mas Alfa, bukan karena uang, bukan karena balas dendam ke mantan, bukan membungkam tetangga yang comel ya. Bukan apa lagi Mas? Luruskan niat ya begitu. Luruskan niat dari hati dan dilakukan itu apa yang ada di TKP ya, itu insya Allah nanti dapat kemudahan. Thank you Mas Alfa. Saya mau ke Mbak Fitri sekarang, silahkan Mbak Fitri. Ya, ini kaitannya dengan integritas ya. Tadi integritas betul, dan mempersiapkan diri nih, karena gini loh Mbak Fitri, banyak orang sukses tapi dia nggak siap sukses. Orang kaya dia nggak siap kaya, mau jadi PNS tidak siap jadi PNS, gimana? Ya, betul. Tadi sudah disampaikan Mas Alfa ya, kaitannya dengan integritas ini memang kita sudah digiring sejak awal pada saat kita melakukan SKD ya, dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepribadian. Nah, kemudian pada saat kita sudah menjadi CPNS, ini karena posisi saya memang masih CPNS ya, belum jadi PNS begitu. Oke. Nah, saat ini kebetulan juga saya memang sedang mengikuti proses pelatihan dasar. Kalau mungkin dulu zamannya Mas Alfa barangkali Prajab ya, kalau sekarang namanya Latsar. Mas Latsar, pelatihan dasar. Nah, jadi di dalam pelatihan dasar itu kita memang betul-betul digembleng tentang nilai aneka. Nanti teman-teman bisa bisa searching sendiri ya, aneka itu apa. Jadi kaitannya dengan integritas, akuntabilitas dan lain sebagainya. Intinya pada pelatihan itu kita ingin dicetak, kita ingin dibentuk bagaimana mempunyai kepribadian yang baik. Karena ASN itu ASN bukan sesuatu yang harus dibanggakan atau perlu dibangga-banggakan. Oh gitu. Ya, pada konsepnya
ASN Jadi gini itu Mbak pertanyaannya. Jadi karena kita ini begini. pelayan. Pelayan, oke. Ya, jadi pertanyaannya begini Mbak. Boleh nggak personal branding di medsos seorang ASN dengan upload foto latsar misalnya? Ayo, gimana? Kalau menurut saya kok kurang kurang tepat ya Bu ya kalau menurut saya. Ada peraturan kayak gitu, kasih tahu nggak? Kalau peraturannya sih sebetulnya ASN itu dia mempunyai apa namanya ya, tugas untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa, poin. Jadi tugasnya itu ada 3 Mbak. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik. Jadi kita menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu pelayan publik. Jadi kalau jadi ASN kemudian kita bergaya itu tidak tepat karena kita ini seorang pelayan. Ya. Tahu ya posisinya pelayan. Oke, karena kalau berlebih-lebihan itu melanggar sila kelima ya kan? Sesuai TWK gitu. Oke. Betul. Karena kita pelayan ya kita harus memposisikan melayani masyarakat. Jadi kalau misal di apa namanya pada saat kita bertugas kemudian kita agak jutek dengan pelanggan itu tidak tepat juga karena kita pelayan, harusnya kita menghargai, kita berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang ketiga tadi tugasnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah kemudian kaitannya dengan tujuan awal kita memang dari hati nurani ya sebagai anak bangsa gitu. Tentunya kita punya keinginan untuk mengabdikan diri kita kepada negeri ini. Terlepas dari mungkin kita juga butuh gaji, A, B, C dan seterusnya. Ya, itu tetap merupakan kebutuhan kita. Tetapi kita juga punya semacam tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi bagaimana memajukan bangsa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah korupsi di mana-mana ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari integritas yang tidak terbangun dengan baik begitu. Nah, jadi kalau saya untuk selalu menguatkan tujuan itu, saya sering mendengarkan lagu Bu Rizka. Lagu apa Mbak? Lagunya ada 3 ya. Lagunya itu Syukur. Oke. Ya. Syukur. Indonesia Raya. Indonesia Raya, oke. Sama lagu IBI. Nah, kalau lagu IBI, oke. Ya, jadi kalau kita menjiwai lagu itu, maka kita nyanyi itu rasanya sambil merinding, sambil rasanya ingin menangis. Saya pernah merasakannya Mbak Fitri. Pada waktu kemarin jadi vaksinator COVID, jam 10 pagi distelin lagu Indonesia Raya. Itu baru saya merasa menjadi anak bangsa. Nah, jadi kita memang harus menanamkan di dalam diri ini bahwa kita ini salah satu anak bangsa yang mempunyai tugas untuk mengabdikan diri untuk masyarakat. Betul. Jadi apapun luar biasa. Jadi apapun yang menjadi langkah kita itu adalah kita antara integritas itu kan antara hati, pikiran dan tindakan itu selaras, sejalan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman gimana ini? Ada yang mau open mic? Mungkin sebelum habis ini kita mau masuk ke dalam pembahasan soal, ya spoiler soal-soal dari beliau-beliau berdua ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, ada yang ingin open mic, open cam, langsung berkomunikasi dengan Mbak Fitri dan Mas Alfa yang luar biasa ini ya. Ya, kalau tidak, sedikit saya ingatkan kembali bahwa School of Life Institute adalah platform digital health learning yang akan menyediakan e-course, e-training, dan juga SKB professional class. Nah, di dalam SKB ini, Anda akan mendapatkan apa saja. Tidak hanya mendapatkan pembahasan kasus, namun juga pembahasan materi-materi oleh dosen-dosen dan ASN, kemudian ada sesi pembelajaran melalui live Zoom yang nanti akan direkam dan bisa diikuti kapanpun apabila tidak bisa mengikutinya. Begitu? Dan jangan lupa untuk ikut terus program-program dari SLI, dan ini spoilernya bakal sebentar lagi akan ada program keren dari SLI. Apa itu? Pokoknya webinar keren yang temanya jarang di blow up, jarang disajikan, dan narasumber juga dari internasional begitu. Nah, join Telegram kami dan ikuti IG kami, oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu pembahasan soal-soal. Mungkin Mas Alfa bisa share screen sendiri.
Ya, teman-teman perawat saya ingin dengar suaranya. Perawat nanti silahkan tebak jawabannya dengan mengisi di kolom chat. Silahkan Mas Alfa. Siap, siap, siap. Halo Mbak, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silahkan. Jadi kita langsung saja. Untuk saya ada memberikan 5 contoh soal yang mungkin saja menjadi masukan atau gambaran, ya kiranya begitu, gambaran untuk pelaksanaan SKB nanti untuk formasi dosen, formasi perawat. Mohon izin sebentar, saya show dulu. Oke, sebentar ya. Allah. Sebentar. Mungkin karena terlalu banyak slide yang terbuka. Terlalu banyak open window-nya gitu ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti acara ini, otomatis sudah mendapatkan voucher diskon Rp50.000 untuk dapat mengikuti kelas Bimbel SKB. Nah, silakan Mas Alfa, nomor 1. Oke, untuk nomor 1, contoh. Jadi biasanya, jadi ini nanti akan terjadi juga pada saat teman-teman itu nanti ujian SKD, ya, kompetensi dasar. Itu biasanya akan digiring, ya, akan digiring juga untuk mendapati soal-soal dengan isu terbaru. Nah, saat ini itu kan memang yang lagi booming adalah COVID-19 ya. Jadi COVID, ya biasanya, tapi ketika COVID-19 itu dia tidak lari dari inti poin beberapa FR yang diberikan oleh, yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu FR dari Menpan RB, dan biasanya yang berbaik hati itu adalah Pemkot yang menjelaskan atau mengeluarkan surat tentang poin-poin yang ada di FR itu. Mereka akan biasanya mempublisnya. Nah, ini saya kasih satu contoh. Untuk penetapan status wabah COVID-19 di Indonesia pada suatu daerah di wilayah Indonesia dilakukan oleh siapa? Nah, jadi yang poinnya di sini adalah penetapan status wabah di suatu daerah. Jadi jangan kita memikirkan bahwa penetapan status wabah itu hanya seluruhnya secara skala nasional, ya, skala nasional. Itu yang harus kita pikirkan baik-baik, bahwa yang menjadi inti poin di sini adalah satu daerah, ya, suatu daerah. Biasanya kalau kita yang diperawat, biasanya kita sudah diajarkan tentang ini, tentang manajemen bencana. Nah, untuk aturannya sendiri sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 itu kan biasanya ada aturannya, sudah dijelaskan bahwa yang menentukan secara nasional, kemudian untuk skala kabupaten dan kota itu siapa saja. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba menjawab
dari soal ini? Saya persilahkan. Oke, silakan. Ada yang jawab D dari Kak Adinul Fitri. Gimana Mas? Betul nggak nih? Yang lain? D juga, dari Mbak Ivoni. Oke. Saya langsung jawab saja ya. Ya. Oke. Jadi memang sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 itu untuk skala nasional, ya, skala nasional itu akan dikeluarkan untuk penetapan statusnya adalah dari presiden. Jadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi presiden ya untuk skala nasional. Namun untuk skala daerah itu memang kewenangannya adalah kewenangan bupati atau wali kota. Bupati dari Mbak Ayu Puspita, betul, atau wali kota daerah. Ya, bupati atau wali kota. Jadi memang kita lihat lagi, selain untuk suatu daerah dan dia menggiring kita untuk jawaban yang harus kita pilih, kita harus lihat pilihannya juga. Pilihan di sini itu rata-rata hampir semuanya itu benar. Benar ya. Contoh, kita lihat presiden dan wakil presiden ini adalah dua orang yang punya hampir sama-sama punya kewenangan. Ya. Terus kemudian ada menteri juga. Nah, kemudian ada bupati dan wali kota, ada dinas kesehatan kabupaten dan kota. Namun kalau kita berpikir berpikir yang jernih, kita harus lihat bahwa yang ditanyakan di sini adalah penetapan. Penetapan itu adalah orang yang menetapkan. Orang yang menetapkan dengan orang yang melaksanakan itu berbeda. Nah, yang menetapkan adalah presiden, yang melaksanakan adalah menteri dan wakil presiden. Nah, kalau skala nasional, dia menunjukkan siapa? Dia menunjukkannya kepada BNPB. Ya, dia menunjukkan kepada BNPB. Itu pun berlaku kepada suatu daerah. Yang menentukannya adalah bupati dan wali kota, dan yang melaksanakannya adalah dinas kesehatan kabupaten dan kota. Ya. Oke, luar biasa. Belajarnya berapa lama nih Mas? Sampai hafal begitu. Saya aja pusing. Oke, lanjut. Next. Terus kemudian yang kedua, ini ada soal lagi nih. Tapi ini soalnya nggak nampak ya teman-teman ya, share screen-nya. Oke, sudah. Nah, di sini ditanyakan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 itu mengatur tentang apa? Mengaturnya tentang praktik kedokteran, mengatur tentang rumah sakit, mengatur tentang perawat, tindakan kebidanan, atau pusat kesehatan masyarakat. Nah, aduh, kalau sudah masalah undang-undang ini menyerah Mas, gimana ceritanya ini? Menghafal undang-undang kesehatan ini banyak sekali juga. Jadi memang dari Mbak Arianti sudah ada jawaban rumah sakit. Oke. Dari Mbak Putri B rumah sakit juga. Oke. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan FR yang dikeluarkan oleh Menpan RB dari beberapa kabupaten dan kota yang mengeluarkan kisi-kisinya. Itu biasanya seorang perawat ahli utama itu memang dia harus mengetahui tentang beberapa poin. Ya, itu biasanya kalau tahun 2020 itu dia bilangnya tentang SDGs, ya. SDGs, oke. Ya. Jadi SDGs, kemudian nanti ada SDGs bidang kesehatan, kemudian ada sistem kesehatan nasional, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang tentang kebijakan dasar puskesmas, ada standar pelayanan minimal, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, narkoba, BKKBN, dan lain-lain. Itu secara umum untuk semua tenaga kesehatan ya, secara umum, tidak memandang siapa bidan, siapa dia perawat, dan lain-lain. Tidak ada, itu secara umum. Nah, nanti memang ada beberapa kemampuan khusus yang harus dikuasai oleh teman-teman perawat. Ya kembali ya ke situ-situ juga. Ya kalau kebidanan ya asuhan kebidanan, ya kalau seandainya keperawatan ya asuhan keperawatan. Nah,
Dua pertanyaan yang tadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu memang betul-betul itu seorang tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan umum dulu. Jadi yang luas dulu. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi undang-undang yang mengatur Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009. Saya lihat memang beberapa ada yang sudah menjawab ya. Ada beberapa yang sudah menjawab, itu adalah tentang rumah sakit. Nah, tentang rumah sakit. Jadi rumah sakit memang benar bahwa Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 itu memang dia mengatur tentang rumah sakit, ya, dia mengatur tentang rumah sakit. Jadi benar sekali, ya, dia mengatur tentang rumah sakit, yaitu B. Namun kita harus memahami juga bahwa kira-kira kalau yang praktik kedokteran, perawat, tindakan kebidanan, pusat kesehatan masyarakat itu dia diatur di dalam undang-undang nomor berapa. Nah, jadi saya mau bilang untuk teman-teman saja bahwa teman-teman ini pasti akan mengikuti atau membaca seluruh buku tentang soal SKB. Saya yakin itu. Pasti dia akan buka di internet, dia akan lihat buku, dia akan ikuti bimbel, termasuk punya SLI juga, nanti dia akan ikut. Tetapi teman-teman ketika mengikuti tryout, jangan teman-teman itu hanya memfokuskan, kan ini kita dalam proses belajar. Teman-teman jangan fokus kepada pertanyaan itu saja. Oke, di sini sekarang kita tanyanya tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009. Ya, saya teman-teman belajar tentang undang-undang itu aja. Tetapi ternyata teman-teman itu harus mengulas kembali untuk memperkaya ilmu supaya siap pada saat mengikuti SKB. Belajarlah tentang kira-kira undang-undang praktik kedokteran itu nomor berapa sih? Kemudian undang-undang tentang perawat itu nomor berapa? Tindakan kebidanan itu nomor berapa? Pusat kesehatan masyarakat itu nomor berapa? Jadi teman-teman nggak kalah dengan jadi pada saat teman-teman itu belajar hanya dengan satu soal, tapi teman-teman itu sudah bisa mempelajari tentang beberapa materi. Tidak usah membaca yang secara umum, skimming aja, membaca cepat saja sudah cukup. Ya, masukan dari saya seperti itu. Nah, kemudian ini tentang narkoba, ya. Tentang narkoba kita belajar lagi, kita lihat lagi. Di sini ditanyakan nih, kalau narkotika yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, itu narkotika golongan apa? Golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, 4, dan 5? Ayo teman-teman, ada yang mau menjawab? Silahkan. Oke, silahkan dijawab. Ada yang mau menjawab? Halo? Belum ada, mungkin ini terlalu sulit. Oh, A, dari Kak Ayu. Kayu. Ada yang C, dari Kak Adinu. Ada lagi? Ini karena memang kita melihatnya itu adalah isu-isu beberapa tahun belakangan ini, memang narkotika di kesehatan itu sudah mulai disalahgunakan ya. Jadi memang betul sekali ketika Menpan RB itu dia mengeluarkan kisi-kisi soal seperti itu. Jadi narkotika yang sebenarnya yang bisa kita gunakan di kesehatan itu adalah narkotika jenis apa. Nah, ini kan dimaksudkan supaya kita tenaga kesehatan itu tidak melakukan penyalahgunaan ya seperti itu. Apalagi belakangan ini isu-isu yang terbaru itu menjual vaksin palsu lah, menjual kartu vaksin palsu. Nah, ini juga narkotika yang harusnya untuk kesehatan malah digunakan untuk pemakaian bebas. Jadi pertama yang harus teman-teman tahu bahwa memang narkotika itu golongannya nggak ada sampai 5. Narkotika itu golongannya sampai 3 saja. Ya, golongan 1, 2, dan 3. Dan yang biasanya digunakan untuk yang kesehatan adalah narkotika golongan 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lanjutan. Nah, ini yang biasanya di rumah sakit nih untuk teman-teman di rumah sakit. Pelaksanaan penilaian akreditasi rumah sakit sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan dilaksanakan oleh siapa? Nah, ini yang berabe-nya ini kepada teman-teman yang mungkin saja
apa namanya, baru maksudnya fresh graduate dan mungkin belum turun ke pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman harus memahami ini dulu bahwa penilaian akreditasi rumah sakit, ya, penilaian akreditasi rumah sakit itu dan puskesmas, ya, sekarang fasilitas kesehatan itu semua sudah dilaksanakan akreditasi untuk menjamin mutu, ya, untuk menjamin mutu. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau menjawab? Oke, silakan untuk Karena nomor 4. jawabannya ini B. hampir mirip, ya. Mas Jawabannya Alfa, apa? sepertinya teman-teman ini sudah ready ya, banyak yang betul. Insya Allah ini lolos ASN semua nih, apalagi nanti belajar langsung dari Mas Alfa ya. Nah, jadi B semua nih, udah pada semua B expert ya, ya. semua B. Oke, Nah, oke. sekarang saya tanyakan. Kalau kita lihat di sini kan, untuk ban PT dalam PTKes semua sudah pasti tahu. Ini punya pendidikan. Ya. Untuk ini punya pendidikan. Nah, KARS, ISO, KAN, apakah tidak bisa dilakukan untuk rumah sakit dan pelayanan yang lain? Nah, itu kan pertanyaannya. Pasti bisa kan? Nah, cuman yang kita lihat di sini adalah yang diakui oleh pemerintah. Jadi, yang diakui oleh pemerintah bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib diakreditasi KARS, ya, Komite Akreditasi Rumah Sakit, seperti itu. Nah, mungkin saja teman-teman yang belum terjun langsung di pelayanan itu mungkin belum memahami. Dan kalau seandainya kita yang di pendidikan juga pemikirannya itu jadi terbagi loh. Tapi kan kalau pelayanan itu bisa diakreditasi oleh ISO 9001 atau 2015. Karena memang ISO-nya ini saya lihat beberapa puskesmas juga dia ada akreditasi ISO-nya selain dari akreditasi KARS. Nah, jadi karena memang yang diakui sekarang ini di pemerintah adalah akreditasi KARS. Nah, yang terakhir dari saya. Betul, berarti ini semua ASN ini, calon ASN ini lulus semua nih. Itu lagi. Jadi, terus kemudian penyelenggaraan puskesmas diatur dalam undang-undang nomor berapa? Oke, silakan. Ini undang-undang lagi. Puskesmas itu diatur dalam undang-undang nomor berapa? Mbak Arianti, 43 tahun 2019. Ya, jadi hati-hati. Saya aja nggak tahu jawabannya. Nah. Setiap tahun atau setiap 2 tahun itu ada updating undang-undang, ya, ada update undang-undang. Nah, biasanya kita di sini terkecoh. Nah, makanya saya bilang, ketika kita mendapatkan sebuah soal, ya, itu kita belajarnya jangan fokus pada pertanyaannya. Ini kan sekarang masih kita dalam proses belajar. Sebenarnya yang kita dalam pilihan ganda, ya, jadi intinya itu adalah kita memperkaya wawasan kita sebelum kita di realnya pada saat pelaksanaan SKB. Jadi pada saat ini kan sudah kita punya waktu sekitar 2 bulan ya, sekitar 60 hari untuk pelaksanaan SKB. Kalau besok teman-teman itu lolos di administrasi, kan pengumumannya sehari lagi ya, besok ya kalau nggak salah. Besok ya? Besok. Saya termasuk NIP loh. Kemenhan itu malah sudah loh, Kemenhan. Kemenhan, oke. Kemenhan itu malah sudah. Terus kemudian besok ini kalau nggak salah, besok atau lusa ya, itu sudah pengumuman. Terus kemudian kalau teman-teman lolos administrasi, teman-teman kemudian lolos SKD. Nah, pada saat teman-teman belajar 30 hari ke depan setelah pengumuman SKD, saya mungkin bisa, kan kita belajar santai. Saya dapat sebuah soal. Mungkin saja pada saat nanti kita bimbel di SLI, setiap, ayo sarapan pagi, saya kirimlah 1 soal. Teman-teman pada saat itu, ya, teman-teman akan mungkin fokusnya kepada pertanyaannya. Tetapi setelah itu, teman-teman harus belajar tentang
pilihan ganda yang ada di bawahnya. Ya, kalau seandainya PMK yang mengatur tentang puskesmas itu tentang puskesmas itu nomor berapa sih? Ya. Nah, puskesmasnya. Di sini kan pilihannya ada 43 2019, kemudian ada 73 2016, 1428 2006, PMK 44 2016, PMK nomor 44 tahun 2018. Kalau teman-teman lihat, PMK nomor 44 dan PMK nomor 43 itu sama. Namun cuman yang paling terbaru itu adalah PMK nomor 43 tahun 2019. Nah, kalau seandainya teman-teman itu tidak membaca tentang pilihan ganda yang ada di bawah, tidak melihat referensinya, pasti pada saat SKB itu teman-teman pasti akan kebingungan. Oke, kongrat Mbak Santa, jawabannya betul. Ya, thank you Mas Alfa. Luar biasa sekali, Mas dosen menjelaskannya dengan sangat detail. Silahkan kalau ingin keep in touch dengan Mas Alfa, bisa ikut program Bimbel kami yang nanti tentunya akan dipandu oleh Mas Alfa. Nah, sekarang kita masuk ke Mbak Fitri. Mas Iqbal bisa minta tolong untuk share screen-nya mungkin. Teman-teman pejuang NIP formasi bidan, saya ingin lihat nama-namanya nih. Ada Mbak Wahyu Asriani, ada itu angkatan kita ya. Ada Mbak siapa yang dari Mbak Emma, ada Mbak Melin. Ini Bu dosen ini mau ikut formasi apa Bu dosen? Ya. Kemudian ada Mbak Galuh mungkin ya. Siapa lagi ini? Saya mungkin bisa perkenalan. Oke, saya bantu saja kalau begitu ya. Share screen-nya mungkin bisa saya bantu sebentar. Oke, sebentar ya. Oh, sebentar, mohon maaf. Oke, silakan sudah kelihatan ya. Siap, sudah Mbak. Sudah. Latihan soal kebidanan. Oke, thank you. Silahkan Mbak Fitri, langsung masuk ke soal nomor 1. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfa begitu ya. Kalau kita SKB itu memang tidak hanya mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi kita saja, tetapi juga kita harus mempelajari materi-materi yang kaitannya dengan kesehatan secara umum. Tadi untuk soal-soal yang disampaikan Mas Alfa tadi adalah soal-soal kaitannya dengan kesehatan secara umum gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan soal begitu. Wait, saya yang berhubungan dengan kebidanan. Jadi soal-soal di kebidanan ini konsepnya mirip atau sama dengan soal-soal pada saat kita melakukan uji kompetensi. Dan tentunya teman-teman juga sudah sangat familiar dengan soal-soal ini begitu ya. Malah ini ya, kata Mbak Fitri lebih mudah daripada soal UKOM gitu ya? Ya, jadi kalau pengalaman yang kemarin, untuk soal-soalnya kalau menurut saya itu sepertinya belum melalui proses review. Kalau menurut saya ya, karena memang beberapa soal itu susunannya masih berantakan, kemudian juga masih menggunakan teori-teori yang lama, tetapi tidak ada salahnya nanti untuk menyiapkan SKB tahun ini kita juga belajar teori-teori yang terbaru. Jadi kita prepare-nya lebih matang gitu ya. Betul, jadi ada teori yang lama kita paham, teori yang baru pun juga kita memahami juga gitu. Ya, betul sekali. Belum sempat disampaikan juga karena Mbak Fitri ini adalah mantan dosen ya. Dulunya adalah seorang dosen, jadi beliau sangat hafal bagaimana bukan hanya mengerjakan soal tapi meramu soal UKOM ya. Nanti kita akan berikan soal-soal yang lebih sulit daripada soal CPNS. Jangan lupa untuk bergabung bersama Mbak Fitri. Oke, silahkan. Baik.
Ini untuk soal yang pertama, ini tentang kehamilan. Jadi seorang perempuan usia 35 tahun, hamil 15 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bawah. Nah, ini sudah kita garis bawah ya, ada keluhan nyeri perut bawah. Kemudian perdarahan bercak. Ini juga kita garis bawahi juga. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, kemudian nadi normal, suhu juga normal. Pada saat kita melakukan periksa dalam, teraba serviks tertutup. Jadi serviknya masih tertutup. Oke, silakan dijawab di kolom chat, teman-teman. Ya, saya bacakan ada abortus iminen dari Mbak siapa ini ya? Ada Mbak Wahyu Asriani, halo Mbak Wahyu. Kemudian Mbak Galoh semua A Mbak Santa juga. Ini sepertinya memang sudah siap semua ya untuk Oke. ikut SKB begitu. Ya, untuk jawabannya tepat ya, abortus iminen. Kata kuncinya karena serviks masih tertutup. Oke, luar biasa. Lanjut ya. Oke, lanjut yang kedua. Ini soal untuk persalinan ya. Oke. Seorang ibu datang ke BPM pukul 13. Kemudian ibu mengatakan kenceng-kenceng teratur, namun belum ada keinginan untuk meneran. Hasil VT, ketuban utuh, kemudian kepala turun di HODS 2, pembukaan 5-6 cm, DJJ 145 kali per menit, HIS 3 kali per 10 menit dengan durasi 45 detik. Posisi apakah yang tepat agar membantu penurunan kepala janin pada kasus di atas? Silahkan. Oke, untuk penurunan kepala janin. Dari ini Mbak Wika nih jawabannya. Ini yang mana? Yang tadi atau yang sekarang ini ya? Dari Mbak Gina. Ada jawabannya A ini Mbak. Semuanya menjawab A. Miring kiri. Oke. Miring kiri jawabannya. Ini wah semua. Oh ada yang B Mbak, ada yang jalan-jalan Mbak Galuh. Tapi Ya, rata-rata A. Jadi Ya. yang betul Mbak Galuh Jadi konkret ya. Jawabannya B ya. Ini tricky ya. Jawabannya jalan-jalan. Jalan-jalan jawabannya. Karena kenapa jalan-jalan? Kita lihat dulu di kasus. Di situ posisi ketubannya adalah belum pecah atau masih utuh. Oke. Jadi kalau ketubannya masih utuh, maka aman, ibu melakukan mobilisasi, gitu ya. Oke. Jadi kalau ketubannya masih utuh, kita sarankan untuk jalan-jalan. Tetapi ketika ketubannya sudah pecah, maka kita sarankan ibu untuk melakukan posisi miring kiri. Luar biasa. Nah ini tricky ya. Sepertinya semua jawaban benar nih, mau pilih yang mana ya. Jadi kita harus jeli gitu. Oke, next. Number 3. Yang ketiga, seorang perempuan P1A0 postpartum 12 jam mengeluh mules saat menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, suhu juga normal, respirasi juga demikian. Tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. Kontraksi bagus, perdarahan normal. Hormon apakah yang berperan pada kasus tersebut? Oke, hormon apakah nih? Oksitosin. Oke, apalagi jawabannya? Wow, jalan-jalan kata Mbak Wahyu ya. Ada oksitosin. Semuanya jawab sepertinya oksitosin. Ada yang lain? Ya, oksitosin. Tepat ya, deoksitosin. Oke, hormon cinta ya. Untuk proses involusi uteri yang dampaknya mules pada perut ibu. Luar biasa, luar biasa. Betul semua. Nomor 4 sekarang. Gimana ini kok nggak bisa next? Nomor 3, nomor 4. Nomor 3, nomor 4. Oke. Nomor 4 ya. Ini soal KB. Seorang perempuan 23 tahun P1A0 datang ke BPM untuk ikut program KB. Ibu belum pernah menggunakan KB. Jadi ini datang untuk yang pertama kalinya ya. Oke. Saat ini menyusui 6 bulan, kemudian
Ibu menginginkan KB jangka panjang yang tidak mengganggu produksi ASI serta tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Jadi ibunya tetap ingin langsing gitu ya. Oke. Apakah alat kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas? Ya, pilihan apa? IUD. Semua jawab IUD, Mbak. Betul, ya? Betul? Betul, Oke. jawabannya IUD. Oke, Nah, ini luar ada biasa pilihan peserta pil. kita. Ya, ada Mm-mm. pilihan pil. Pil ini kita lihat dulu apakah dia kombinasi atau progestin. Kalau progestin sebetulnya boleh juga ya untuk ibu Menyusui. Tetapi kan dalam kasus ini ibunya ingin yang jangka panjang serta Yes. tidak menaikkan berat badan. Jadi tentunya Oke. ini tidak cocok gitu ya. Oke. Suntik juga demikian, progestin ada kombinasi juga. Kombinasi Yang juga ya. disarankan progestin. Implan ini karena hormonal ya, jadi mempengaruhi kenaikan berat badan, tidak sesuai dengan keinginan ibu. Oke, next, berarti yang langsung terakhir. coret-coret. Oke, nomor 5. Seorang perempuan datang ke BPM membawa bayinya, usia 1 bulan, dengan keluhan terdapat ruam kemerahan di bagian lipatan paha. Hasil anamnesa, ibu mengatakan sering lupa mengganti popok bayi. Hasil pemeriksaan pada bayi, nadi 120 kali per menit, respirasi 35 kali, suhu 37 derajat Celcius, terdapat luka ruam kemerahan pada selangkangan. Apakah asuhan yang tepat pada kasus di atas? Oke, jawabannya apa ini? Coba kita lihat di kolom chat. Oke, ada D, ada C, ada A. Jawabannya variasi ya. Variasi nih. Soal terakhir nih variasi nih, tricky. Tricky berarti nih. Gimana ya cara menganalisis soal seperti ini? Apalagi nih data ini loh Mbak Fitri, hasil pemeriksaan ini kan ditulis lengkap ya. Nadi, respirasi, ini perlu kita baca benar apa enggak sih pada setiap soal gitu, ngabisin waktu kan? Ya, betul. Jadi teman-teman, pada saat kita membaca soal, sebaiknya, kalau saran saya ya, kita baca dulu pertanyaannya. Jadi bukan membaca soalnya dulu, atau ceritanya. Jadi seperti Mas Alfa tadi ya? Betul. Iya, betul. Jadi soalnya kita baca dulu, baru yang berkaitan dengan soal kita fokuskan. Kalau kita membaca kasus secara keseluruhan, nanti khawatirnya kita kehabisan waktu. Jadi kita fokus ke soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk pilihan jawaban A, ini kan beri obat anti jamur. Kita lihat dulu ini diagnosanya adalah diaperas. Diaperas itu penyebabnya bukan jamur. Jadi tentunya tidak cocok kalau kita memberikan obat anti jamur. Oke. Kemudian gunakan popok sekali pakai. Kita tahu bahwa popok sekali pakai ini kan justru dia kurang menyerap begitu ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan popok yang kain. Jadi pilihan B ini tidak tepat. Untuk yang C, mengganti popok lebih sering. Nah, inilah pilihan jawaban yang tepat. Jadi kita ini soal HOTS nih, high oriented thinking skill ini. Ini soal-soal UKM yang lumayan ya. Kemudian yang D, berikan bedak sebelum memakai popok. Kalau kita berikan bedak, ini justru nanti pada saat bayi itu buang air akan menimbulkan lembab. Kalau lembab justru di situ nanti akan mudah bakteri tumbuh. Jadi ini juga tidak tepat ya. Kemudian konsultasikan dengan dokter. Karena ini masih ranahnya kita bisa memberikan intervensi, tidak perlu berkonsultasi terlebih dahulu. Gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Luar biasa, Mbak Fitri. Nah, untuk sebagai closing, sesi kita sudah berakhir ya, sudah hampir 1,5 jam. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti event ini. Dan kita ada closing statement ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mengetahui info-info tentang School of Life Institute bisa mengikuti media sosial kami dan juga ikut ke dalam grup Telegram. Nanti akan ada berbagai acara yang sangat menarik. Nah, sebagai closing, tips lolos CPNS dari Mbak Fitri, silahkan. Ya baik, ini saya membagikan tips lolos CPNS versi saya ya. Nanti kalau misal dari tips-tips ini ada yang kurang sesuai dengan teman-teman, ya bisa disesuaikan ya.
Jadi yang cocok silahkan diambil, yang tidak cocok silahkan disisihkan begitu. Yang Oke. pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus membuat target belajar. Oke. Jadi apa saja materi yang akan kita pelajari, kemudian kapan kita harus menyelesaikan materi tersebut. Jadi harus Oke. kita targetkan. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita akan berat di belakang. Jadi semuanya numpuk. Jadi dibiasakan bahwa kita belajar sedikit demi sedikit, jangan numpuk di belakang. Kemudian yang Oke. kedua, manajemen waktu yang baik. Oke. Ini terutama untuk ibu-ibu yang sudah berkeluarga, punya putra-putri gitu, karena space waktunya tentunya lebih terbatas, jadi harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa untuk tetap bisa meluangkan waktunya untuk belajar. Oke. Kemudian pelajari konsep, baru kita melanjutkan latihan soal. Kalau kita hanya latihan soal, tanpa mempelajari konsepnya, kita hanya akan bisa mengerjakan soal itu saja. Kalau kita dikasih soal yang lain, nanti bingung. Makanya kita harus tahu konsepnya dulu, materinya seperti apa, baru kita ke soal-soal begitu. Kemudian buatlah catatan yang nyaman dipelajari, yang membuat kita belajar itu nggak bosen, nggak malas gitu ya. Jadi dibuat yang menarik. Kemudian membuat jembatan keledai untuk mempelajari konsep. Jadi contohnya kalau saya belajar imunisasi itu, untuk lokasi imunisasi saya gunakan jembatan keledai bunga citra percaya diri. Wah, apa itu? Jadi bunga ya, bunga itu saya sambil memegang lengan kanan. Oke. B, bunga. Berarti di sini posisi untuk BCG di lengan kanan. C, citra. Berarti di sini untuk campak. Oke. Kemudian P, itu untuk polio. Oke. Kemudian D, itu untuk DPT gitu ya. Kemudian juga untuk menyimpan vaksin, pada saat vaksin sudah dibuka, itu kan kita harus menghitung kapan vaksin itu masih tetap bisa digunakan. Contohnya untuk vaksin campak. Campak itu terdiri dari 6 huruf. C-A-M-P-A-K. 6 huruf. Artinya dia hanya bertahan 6 jam. Oh, gitu. Kemudian vaksin BCG. Ya, vaksin BCG. BCG itu 3 huruf. BCG. Artinya dia hanya bertahan 3 jam. Nah, Luar nanti silakan biasa. teman-teman membuat formulasi seperti itu yang kiranya mudah untuk dipahami. Kemudian luar biasa, belajar dari luar berbagai biasa. sumber. Belajar dari berbagai sumber tentunya kita tidak hanya dari buku saja, tidak hanya dari internet saja, tetapi juga menggabungkan semuanya. Gitu ya. Kemudian kita mengikuti tryout untuk mengasah kemampuan kita, termasuk juga untuk memanajemen waktu, bagaimana dengan waktu yang disediakan itu kita bisa menyelesaikan soal-soal ujian. Kemudian pelajari file record atau FR. Nah, ini sangat penting. Jadi kita bisa melihat teman-teman kita yang sudah ujian sebelumnya, soalnya seperti apa. Oke. Jadi ini Mohon akan maaf sangat Mbak membantu. Fitri, izin menyela, ada pertanyaan dari Oh, Mbak siapa ya? Itu contoh soal yang udah STR ya. Kalau D3 apakah sama ya, Kak? Maksudnya ini untuk D4 ya, untuk D4. Kalau D3 STR itu maksudnya sarjana terapan mungkin ya. Sarjana yang terapan. D4 ya. Kalau soal yang saya sampaikan ini adalah soal untuk yang D3. Poin D3. Kalaupun untuk soal yang kemarin kan kebetulan juga ada teman yang mengambil D4 ya. Itu soalnya juga tidak terlalu jauh dari soal-soal D3. Jadi sama saja, mirip-mirip. Oke. Begitu ya, Mbak. Oke. Kemudian selalu ingat akan tujuan awal. Jadi kalau kita sudah rasanya malas gitu ya, bosan belajar, coba kita ingat lagi tujuan awal kita itu apa. Oh, ingin menjadi PNS. Berarti dengan mengingat tujuan itu harusnya kita lebih termotivasi lagi atau motivasi itu akan tumbuh lagi gitu ya. Oke. Kemudian pada saat ujian, ini kalau saya jangan ada soal yang dilewati. Biasanya kan kita nggak tahu jawabannya nih. Kemudian kita lewatin. Nah, kalau saran saya tidak seperti itu. Meskipun kita tidak tahu, kita tetap jawab. Iya, karena nggak ada minusnya ya Mbak Fitri ya. Dengan catatan kita tulis kan nanti dapat oret-oretan ya dari tempat ujian tuh. Kita
tulis di situ soal mana yang tadi kita mengerjakannya masih belum yakin gitu, masih ragu. Oke. Nanti kalau ada waktu lebih, baru soal ini kita buka lagi Ulangi. gitu. Takutnya ya kita ulangi. Takutnya kalau kita skip nanti kita sudah kehabisan waktu dan kita tidak punya kesempatan untuk mengerjakan soal yang tadi yang kita skip. Oke, ya, agree. Kemudian yang berikutnya ini kaitannya sama yang di atas ya. Jadi selain kita berdoa berusaha juga tentunya kita berdoa. Kita minta restu sama orang tua, kemudian kita lebih mendekatkan diri sama Allah ya. Oke, Ini bukan berarti takabur atau seperti apa atau sombong begitu, tetapi memang dengan tahajud, dengan duha, sedekah ini akan memudahkan langkah kita. Oke, seperti yang kita ulas tadi ya, kita ada ilmu langit dan ilmu bumi, itu semuanya harus kita laksanakan dan itu benar-benar harus kita jiwai internalisasi dari hati ya Mbak Fitri. Luar biasa, terima kasih sharing sessionnya Mbak Fitri. Ini ada ucapan terima kasih dari Mbak Wahyu Asrieni ya, kemudian terima kasih kembali, salam kangen, sudah lama sekali tidak pernah berkomunikasi. Iya, terima kasih peserta semua peserta yang sudah antusias dan Mas Alfa, closing statement-nya ditunggu nih Mas Alfa, tadi apa tips dan triknya begitu? Oke, kalau untuk tips dan triknya, kalau dari saya, nanti kita ikut di Bimbel SLI. Kita akan berikan tips dan triknya itu bagaimana sih cara, materi-materi apa saja yang nanti biasanya akan diujikan pada saat SLI. Namun kalau seandainya ditanya seperti ini, Mas Alfa, apa tipsnya menjadi PNS? Nah, itu yang saya akan jawab hari ini. Ya ini, karena gini ya, Mas Alfa pernah nanya ke saya kan, motivasinya apa, jenengan malah menertawakan saya gitu. Jadi tolong sekarang dibuka, tolong. Baik, oke. Mungkin yang pertama yang saya sampaikan dulu bahwa saya tambahkan tadi punya Mbak Fitri, memang sudah lengkap semua. Cuman pada saat menjawab soal, kalau saya dari pengalaman, saya lihatnya kalau memang merasa, kan ini kita dikejar sama waktu nih. Ya. Kalau seandainya merasa bahwa ada pertanyaan yang sulit, itu kan bisa kita pilih di situ mau ragu-ragu atau kita biarkan saja dulu. Karena biasanya soal berikutnya itu akan menggiring kita lagi untuk menjawab pertanyaan kita sebelumnya. Saya nggak tahu studi kasusnya saya dengan studi kasusnya Mbak Fitri itu mungkin berbeda atau sama, tapi yang waktu saya dapatkan itu pada saat saya nggak bisa menjawab satu soal, itu saya lewati dulu, saya cari yang mudah. Ternyata pada saat saya menjawab soal-soal yang mudah itu, saya membaca formulasi soalnya, kok menggiring saya untuk menjawab pertanyaan saya yang saya tidak bisa jawab sebelumnya. Dan itu bisa saya jawab. Nah, seperti itu. Dan itu studi kasusnya saya. Nah, jadi ada keterkaitan gitu ya Mas. Critical thinking-nya kita tuh dimainkan di situ sebenarnya ya. Jadi karena memang kan kalau saya lihat untuk soal-soalnya itu biasanya ya diputar itu ya di situ-situ aja, enggak jauh-jauh. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan untuk yang SKD teristimewa, itu kan biasanya hanya ada beberapa materi yang diujikan, namun yang tadi saya kasih titian untuk belajar. Pada saat belum ujian, belum SKD atau belum SKB, oke, kita akan fokus pada pertanyaannya. Namun pada saat proses belajar, maka pilihan jawaban yang ada di soal itu harus kita pelajari satu-satu, kita skimming aja, kita belajar cepat saja, supaya wawasan kita itu luas. Jadi ketika nanti mungkin saja ada soal yang ditanyakan berkaitan dengan pilihan jawaban yang sudah pernah kita latihan sebelumnya, itu kita sudah tahu. Oke, luar biasa sekali Mas Alfa. Ada ucapan terima kasih banyak sharingnya Mas Alfa, luar biasa. Mbak Rizka hebat. Kalau saya belum sehebat mereka ya. Mohon maaf ini, mohon doanya untuk bisa dapat mengikuti mereka juga. Dan Mbak Ayu ada pengerjaan yang cepat dan mudah dengan sistem CAT bagaimana? Karena terakhir itu saya ikut CPNS sudah lama sekali dan masih sistem manual. Nah, ini mau dibahas di bimbel atau di sini, Mas? Spoiler dulu.
Oke, mungkin kita cepat-cepat aja ya. Jadi Ya. kalau saya langsung rangkum semua. Jadi kita harus bertanya. Ini kan sebenarnya kalau mau dibilang PNS ini adalah waktunya kita untuk menentukan kondisi kehidupan kita pada saat kita hidup. Ya kan begitu. Jadi Iya. yang tadi saya bilang bahwa kita harus fokus bahwa tujuan kita itu apa ketika kita menjadi PNS. Kalau Mbak Fitri tadi ketika bosan, oh saya ingat lagi saya mau jadi PNS. Nah, kalau Oke. saya kita berpikir lagi satu langkah ke depan. Saya mau jadi PNS itu untuk apa? Oke. Gitu. Untuk apa, Mas? Untuk apa? Nah, masing-masing orang itu kan punya pergumulan kan berbeda-beda. Ya. Punya ikhtiarnya kan beda-beda. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya begini, saya mau jadi PNS supaya saya membahagiakan orang tua. Saya bisa membantu Jawaban suami, klasik. ya, saya bisa membantu suami untuk menghidupi keluarga. Oke. Saya bisa kalau yang belum nikah ya saya mau kredit untuk biaya nikah. Yang jelas bukan ini ya, balas dendam ke mantan ya. Ya, mungkin saja itu ada salah satunya. Ya, Oke. jadi kita masing-masing itu harus mengetahui bahwa kita mau jadi PNS itu untuk apa. Jadi kalau saya dulu yang tadi saya ceritakan, saya menguji sampai sore. Besoknya saya harus terbang ke Makassar, terus kemudian besoknya lagi hari Senin saya tes pagi-pagi. Nah, gimana Nah, kalau mau ceritanya gitu ya? mau dilihat waktu itu, kalau waktu SKD, saya belajar pelajaran anak kelas 6 SD. Iya. Lucu kan? Oke. Lucu. Nah, jadi Berarti memang dari dasar, dari awal ya, supaya ngerti. iya, jadi dasar. Saya belajar pelajaran anak kelas 6 SD. Memang ada beberapa soal. Namun yang lain-lainnya itu adalah tergantung dari kemampuan kita yang dasar dari zaman dulu. Itu kan sebenarnya pada saat kita, jadi pelajaran kita itu kan sebenarnya paling banyak itu disimpan di alam bawah sadar sebenarnya. Jadi Oke. pada saat trigger stres itu muncul dikejar-kejar dengan waktu, itu gate alam bawah sadar kita itu terbuka. Biasanya iya, jadi kita panik, itu biasanya yang makanya kan dibilang begini, bahwa dengarkan hati kecilmu. Nah, kan Oke. biasanya mungkin saja itu menjadi satu faktor. Nah, faktor yang lainnya untuk bisa lolos SKD, SKB, tadi sudah dibahas sama Mbak Fitri bahwa restu orang tua, kemudian clearkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama, itu menjadi hal yang paling penting karena PNS itu bukan semata-mata hanya untuk mencari uangnya. Ya Iya. kan Mbak Fitri, bukan untuk mencari uangnya. Tapi Setuju. Mbak Fitri sudah menjelaskan bahwa kita harus melayani. Jadi masing-masing orang, saya kira dari 51 peserta tadi sempat 63, itu masing-masing itu punya pergumulan masing-masing ketika mau jadi PNS. Kalau seandainya Anda punya, kalau saya boleh saran, kalau sarannya hanya untuk uang, mari clearkan kembali. Biasanya sih begitu. Itu biasanya itu akan dimudahkan jalannya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini ada ucapan terima kasih dari Mbak Shirley untuk Pak Alfa dan Bu Fitri, mantan dosen saya, dan Bu Rizka, salam dan sukses untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, kita bisa on cam kan kamera dulu untuk bisa foto bersama. Silakan bisa untuk on cam, bisa dipandu. Mungkin yang akan memandu Mas Iqbal ya, untuk foto. Monitor Mas Iqbal. Ya, Mas Iqbal, halo? Ya, bisa di on cam-kan dulu semuanya. Ya, gimana ini? Oke, Mbak Dwi, halo Mbak Dwi, bisa dipandu Mbak Dwi? Mbak Dwi atau Mbak Linda? Nah, oke, sudah bisa ini, sudah bisa. Tadi ini ya. Tadi punya saya belum bisa nih ya. Silahkan diberi aba-aba.
Silakan Oke, diberi aba-aba Mas Iqbal. Oke, monggo. Baik, siap ya. Oke. Oke, yang belum on, kameranya bisa di-turn on ya. Baik, kita akan capture. Oke, smile sedikit ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi ya. Kita ambil sekali lagi. Oke, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Ya, terakhir. Smile, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Mas Iqbal. Terima kasih, salam sayang semuanya dari Mbak Fitri ya. Alhamdulillah alamin. Acara siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa tetap bersilaturahmi dengan kami. Mau ikut bimbel, mau nggak ikut bimbel. Harapannya kita tetap bisa bersilaturahmi karena SLI tidak hanya menyediakan event-event yang berbayar, tetapi juga event-event gratis yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah keilmuan kita dari para expert dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa follow IG di schoolof.live.institute. Bisa juga mengikuti Telegram kami. Terima kasih semua panitia, kemudian Mbak Fitri dan Mas Alfa yang sudah sangat luar biasa sekali. Kalau ingin keep in touch dengan beliau berdua, silahkan bergabung di Bimbel SLI. Kemudian saya sangat apresiasi kepada teman-teman lama, peserta baru, sudah sangat menghargai kami. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berintegritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Alhamdulillah. Mbak Fitri dah. Mbak Fitri tadi putrinya nangis ya? Putrinya nangis di belakang ya? Ya Allah. Masih tidur. Oke, masih tidur. Tidur Ya Allah, makasih loh teman-teman. Mas Alfa nih. Terima kasih semuanya. Udah jam berapa di sana? Untuk recordingnya nanti bisa di-share di grup kan ya Mas Iqbal ya?